Mimin tidak akan tayang lagi di YouTube maupun TikTok. Nanti Mimin akan update sampai tamat buat kalian yang sudah kasih donasi. Ini hari terakhir Mimin update di YouTube maupun TikTok. Kelvin Hendra. Bab tahun 1301 sampai tahun 1310. Di depan pintu rumah Panji, di sana ada 4 orang. 1. 4 orang itu semuanya laki-laki, sekaligus kultivator. Orang yang berada di depan adalah seorang pria parubaya dengan jenggot kambing. Dia sudah berada di tingkat 9 pemurnian Qi, sedangkan 3 lainnya tidak begitu kuat. Ketiga orang itu, begitu melihat Becky dan Becca, mata mereka sontak berbinar, sebelum akhirnya mereka berkata, "Wow, kakak, ternyata ucapan mereka memang benar." Kedua gadis ini sangat cantik. Ketiga pria itu hampir meneteskan air liurnya. Pria dengan jenggot kambing melangkah maju, menatap Kelvin dan 2 gadis kembar lainnya, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Sial, ternyata Panji ini sangat berani." Diam-diam, dia berani menyembunyikan orang lain di rumahnya. "Apa kalian tahu siapa aku?" Kelvin menatapnya dengan pandangan aneh, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Kami tidak tahu." 1. Apa kalian tahu blok rumah ini milik siapa? Tanya pria berjenggot kambing dengan arogan. Ini adalah wilayah kekuasaan bos kami, Indra. Ah. Kelvin menatapnya dengan heran dan berkata, "Saya kira ini adalah wilayah kekuasaan Anda." "Apa katamu?" Kata pria berjenggot kambing dengan marah, "Apa kau sudah bosan hidup?" Kelvin menggelengkan kepala dan berkata, "Belum." "Jangan banyak bicara." Teriak pria berjenggot kambing. "Brengsek, kalian berani menyusup ke wilayah kami dan tinggal secara diam-diam tanpa membayar biaya perlindungan. Sekarang, bayar uangnya. Kalau tidak, kedua gadis ini akan kami bawa pergi." "Kami akan membayarnya," kata Kelvin. 700 waro per orang, kan? Saya akan membayarnya. Jadi, kalian tidak perlu membawa mereka pergi. Sebenarnya, Kelvin tidak ingin memberikan uangnya pada mereka. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Hari ini, dia telah menang beberapa ratus ribu. Jika dia menyisihkan beberapa uangnya untuk membayar preman-preman ini, seharusnya itu bukan masalah besar. "Apa kau pikir aku sedang bernegosiasi denganmu?" Kata pria berjenggot kambing. "Jika kau masih berani bicara, aku akan membunuhmu." Kelvin mengerutkan alisnya dan berkata, "Padahal saya bersedia untuk membayar, kenapa Anda masih bersikap seperti ini?" "Sikap?" Kata pria berjenggot kambing, "Dasar manusia lemah, apa kau tidak paham dengan ucapanku?" Tanya Kelvin dengan bingung, "Apa maksudnya? Memangnya kenapa bila aku ingin membunuhmu?" Tanya pria berjenggot kambing dengan nada meremehkan. Sambil bicara, dia mengeluarkan senjata dari tangannya dan berkata, "Jika kau berani bicara lagi, kau akan menjadi mayat." "Teman-teman, bawa kedua gadis ini pergi." Kelvin mengerutkan alisnya dalam-dalam. Apa urusannya jika pria itu ingin membunuhnya? Jadi, apakah seperti ini sikap seorang kultivator terhadap orang biasa? Apakah begini hasilnya jika hukum rimba sampai diterapkan? Sejak pergi dari desa Zermatt dan berkunjung ke kota, lalu bertemu dengan beberapa kultivator, dia memang tidak pernah suka dengan cara-cara hidup seperti ini. Walau sebagian besar orang di desa Zermatt sangat miskin, tapi semua orang masih bisa makan dan minum dengan tenang. Mereka juga sering membantu satu sama lain. Sementara di dalam kota, ternyata itu berisi manusia-manusia realistis. Naura bahkan sampai melakukan hal-hal yang berlebihan hanya untuk membatalkan pertunangan mereka dengan alasan karena saat itu Kelvin masih miskin. Setelah datang ke Pulau Serigala, dia menemukan bahwa manusia di tempat ini sangat kejam. Kehidupan orang biasa di kota seperti ini sangat mengenaskan. Begitu melihat beberapa preman itu mulai bertindak, suara Kelvin menjadi sangat dingin. Dia menatap orang-orang di depannya dan berkata, "Jika kalian berani bergerak, maka kalian akan mati." Suaranya terdengar sangat dingin. Dia juga menatap mereka berempat lekat-lekat. Entah kenapa, begitu mereka melihat tatapan Kelvin, keempat orang itu mulai merasa panik. Bahkan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur satu langkah. Pria berjenggot menjadi murka dan mengumpat, "Brengsek, padahal kau ini cuma orang biasa, tapi berani bicara seperti itu padaku." Hari ini, zzz. Tepat pada saat itu, suara rem mobil kembali terdengar di luar pintu. Kelvin tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa di depan rumahnya akan begitu ramai. Pintu mobil sedan berwarna hitam mulai terbuka dan 3 manusia turun dari mobil. Salah satu dari mereka adalah Ziza yang mengenakan pakaian seksi dan terlihat mencolok. Setelah turun dari mobil, dia berkata, "Ayah, tetua bijak, Panji tinggal di sini." Kelvin mendengar nama tetua bijak. Ketika melihat orang itu, wajahnya sedikit berubah, sebelum akhirnya dia cepat-cepat membalikkan tubuhnya. Tetua bijak adalah salah satu petinggi organisasi Zero. Tentu saja, jika bicara tentang penampilan Kelvin, orang-orang dari organisasi Zero pasti mengetahuinya, apalagi sosok petinggi seperti tetua bijak. Dia mengibaskan satu tangannya dan mengeluarkan masker. Setelah itu, dia segera mengenakan maskernya. Pada saat ini, ketiga orang itu sedang berjalan menuju pintu. Di waktu yang sama, pria berjenggot kambing langsung mengeluarkan pedangnya dan melangkah maju, sambil berusaha menebas Kelvin. Saat Becca dan Becky hendak bertindak,
Saat itu Kelvin langsung mengirimkan gelombang suara padanya, jangan bergerak. Tentu saja, ketika Ziza melihat pria berjenggot kambing itu bergerak, dia langsung melangkah maju dan menendang pria tersebut. Pria berjenggot kambing ditendang sampai terbang belasan meter, sebelum akhirnya menabrak dinding pembatas rumah. Brak! Pria berjenggot kambing jatuh. Ketika itu, dia berusaha menahan rasa sakit yang intens, sambil berteriak keras, bajingan mana yang berani menyerangku? Apa kau tahu tempat ini punya siapa? Kau. Namun, begitu melihat Ziza, tiba-tiba mulutnya tersedak, hingga dia tak dapat melanjutkan kalimatnya. Ketika itu, sorot matanya berubah menjadi ketakutan. Dia merangkak dan berkata dengan tubuh gemetar, Nona. Nona Ziza. Apa yang kau lakukan? Tanya Ziza padanya. Matanya terlihat sedikit dingin. Mereka bertiga diam-diam tinggal di rumah ini. Saya mencari mereka. Dan meminta mereka untuk. Kata pria berjenggot kambing dengan ketakutan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Ziza. Di tempat ini. Bagaimanapun, Ziza sangat terkenal di kota ini, karena dia sering ikut campur dalam urusan orang lain dan membela kaum lemah. Apa kau meminta temanku untuk membayar biaya perlindungan padamu? Tanya Ziza. Teman Anda. Pria berjenggot kambing terkejut sejenak. Seorang gadis kaya seperti Ziza, ternyata punya teman yang tinggal di lingkaran ketiga. Ayah. Pada saat ini, Ziza menunjuk pria parubaya di belakangnya dan berkata, itu dia. Ayah. Pria berjenggot kambing benar-benar merasa syok. Siapa ayahnya Ziza? Dia adalah salah satu dari 3 sosok di tingkat Ningdan kota ini. Sosok di urutan 11 peringkat immortal, Pel Hermawan. Bahkan sosok semacam itu datang secara langsung. Dong, dong, dong. Pria berjenggot kambing mulai membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali, sambil berteriak kencang, saya salah. Saya mengaku salah. Tolong ampuni saya. Ketiga temannya melihat adegan ini, lalu mereka ikut berlutut. Terdengar beberapa kali suara benturan di sekitar rumah itu. Yang jelas, para preman itu tidak berani menyinggung sosok seperti Pel. Sebenarnya, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa orang-orang yang tinggal di lingkaran ketiga kota, ternyata mengenal sosok penting di Pulau Serigala. Ketika itu, mereka membenturkan kepalanya ke tanah sampai berdarah-darah. Mereka juga tidak berani berhenti. Mereka khawatir jika sampai berhenti, mereka akan dibunuh oleh Pel. Apa yang kalian lakukan? Tanya tetua bijak dengan sedikit tidak sabar. Enyahlah dari tempat ini. Mendengar ucapan ini, pria berjenggot kambing langsung merangkak keluar. Ziza berkata, jika kau berani datang lagi untuk meminta uang pada mereka, maka aku akan mematahkan kakimu. Kami tidak berani lagi. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Teriak pria berjenggot kambing dengan suara kencang. Setelah dia pergi jauh, Ziza mengerutkan alisnya dan menatap Kelvin, sambil berkata, kenapa kau tinggal di tempat seperti ini? Padahal dengan mengandalkan kekuatanmu, kau bisa tinggal di pusat kota. Kelvin mengerutkan keningnya. Dia menatap Ziza dan bertanya, Anda menyelidiki saya. Bagi bos besar seperti Pel, mencari tempat tinggal Panji bukan hal yang susah. Pel menatap Kelvin dengan tenang dan berkata, dengan satu gerakan, kau bisa membunuh kultivator di tingkat roh. Tidak diragukan lagi, setelah pertempuran hari ini, kau bisa masuk ke dalam peringkat roh. Tentu saja, bukan kami yang mencarimu, tapi orang di sampingku yang mencarimu. Dia tidak memberikan penjelasan apapun kepada Kelvin. Jujur saja, dia malas menjelaskan. Dia tidak perlu memberi banyak penjelasan pada seseorang yang belum mencapai tingkat Ningdan. Meski sangat kuat sekalipun, tetap saja dia masih berada di tingkat roh. Kelvin merasa sedih di dalam hatinya, dia sudah bersiap untuk bertindak. Orang tua ini tidak berada di dalam peringkat immortal. Mungkin dia adalah orang yang tidak suka muncul dalam peringkat immortal, tapi menurut ucapan BK, kekuatan tempurnya mungkin lebih hebat daripada Brandon. Alasan utama kenapa Brandon menjadi tokoh nomor 2 dalam organisasi Zero, adalah karena statusnya sebagai master formasi tingkat 4. Walau tetua bijak telah menemukan Kelvin, apa dia tahu dengan identitas dirinya? Dia baru saja bertempur melawan Yosa dan energi spiritualnya masih belum pulih. Jika dia berhadapan melawan tetua bijak dan Pel, mungkin dia akan mengalami kesulitan. Jadi, kau adalah Silver Fox. Tetua bijak melangkah maju, mengibaskan jubahnya, sambil menatap wajah Kelvin yang mengenakan masker. Kenapa? Tanya Kelvin. Kenapa? Tetua bijak melangkah maju. Sialnya, saat aku berada di luar pulau sebelumnya, saat itu aku pernah berdebat dengan seseorang di Dark Web. Dia juga dikenal sebagai Silver Fox. Namaku di Dark Web adalah King Su Laodao alias Tetua Bijak. Orang yang dikenal sebagai Silver Fox mengatakan bahwa dia tidak ingin berdebat di dunia maya, dan berkata padaku bahwa jika aku punya nyali, sebaiknya kita bertemu di dunia nyata. Aku sudah bertanya tentang alamatnya, tapi dia tidak berani mengatakannya. Tetua bijak berkata, apa Silver Fox yang ada di Dark itu adalah dirimu? Kelvin diam saja. Sebenarnya, dia juga ingin bertarung melawan tetua bijak ini dan membunuhnya. Namun sekarang, energinya telah terkuras habis. Jadi, ini bukan waktu yang tepat untuk beraksi. Dia berkata dengan sedikit rasa bersalah, bukan? Anda salah orang. Omong kosong, kata tetua bijak.
Kau sepertinya merasa sedikit bersalah. Aku merasa bahwa ini pasti ulahmu. Keluarkan ponselmu, mari kita lihat di dark web. Di sini tidak ada jaringan. Kata Kelvin. Walau tidak ada jaringan, kita masih bisa melihat nama profilmu. Cepat keluarkan, jika kau tidak berani mengeluarkannya, berarti kau berbohong. Kata tetua bijak. Kelvin mengernyitkan dahinya dan berkata, kenapa saya harus memperlihatkannya pada Anda? Jika kau tidak berani memperlihatkannya padaku, artinya kau sedang berbohong. Teriak tetua bijak dengan marah. Di samping, Pel berdiri dan tertawa lebar, tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Terserah Anda saja, saya tidak mau menunjukkannya pada Anda, ucap Kelvin. Dasar bocah ingusan. Kau hanya berani membual di internet. Setelah bertemu secara langsung, kau tidak berani melakukan apapun. Teriaknya dengan marah. Bahkankah tidak berani mengakui identitasmu sendiri? Kelvin juga merasa agak tidak nyaman, apalagi, mereka telah berdebat beberapa kali di internet. Sekarang, tampaknya dia sedikit malu, sambil berkata dengan geram, baiklah, saya mengakuinya. Saya adalah Silver Fox, pria tua, apa kau pikir aku takut padamu? Mendengar itu, ekspresi tetua bijak sontak berubah. Aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat saat dia berkata, bukankah kau memang pandai membual di internet? Kalau berani, ayo berduel melawanku. Energi saya sudah terkuras habis setelah berduel beberapa kali, dan Anda ingin menindas saya dengan cara seperti ini. Tanya Kelvin. Seandainya saya berada dalam kondisi yang fit, saya bisa langsung memotong kepala Anda dengan satu serangan. 1. Tetua bijak mendelik dan berkata geram, apa yang kau bicarakan? Aku melihat sikap aroganmu di internet. Kukira kau adalah sosok di peringkat immortal, ternyata kau hanya bocah ingusan di tingkat roh. Apa kau pantas bicara seperti itu padaku? Tingkat roh juga sanggup membunuhmu. Kata Kelvin. Jangan bicara omong kosong. Tunggu sampai aku berada dalam kondisi yang fit, aku pasti akan membunuhmu. Baiklah. Ucap tetua bijak dengan nada meremehkan. Kuberi kau waktu selama 3 hari. Setelah itu, kita akan bertarung di arena pertandingan. Jika kau tidak datang, berarti kau adalah pengecut. Kata Kelvin. Aku pasti akan datang. Jika kau yang tidak datang, berarti kau pecundang. Kata tetua bijak. Mendengar ucapannya, Kelvin pun merasa sedikit lega. Walau tetua bijak berada di tingkat nindan, tapi di dunia maya, dia adalah orang yang suka mengkritik. Dia menduga bahwa pria tua ini agak temperamental. Orang seperti ini, apabila diprovokasi, mungkin tidak akan bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Memang benar, setelah diprovokasi oleh Kelvin, dia memutuskan untuk berduel dengannya 3 hari kemudian. Dia adalah anggota organisasi Zero, lebih tepatnya. Kelvin juga bisa menangkapnya. Bahkan mungkin dia bisa mengetahui beberapa informasi tentang kakeknya dari mulut pria tua itu. Tentu saja, dia tidak tahu dengan kekuatan tetua bijak ini. Dalam 3 hari ke depan, seandainya dia gagal mengalahkannya, maka dia akan melarikan diri. Tepat pada saat ini, tetua bijak memicingkan matanya dan berkata, tapi sekarang, ada satu pertanyaan yang harus kau jawab. Kau tidak. Aku akan membunuhmu. Sebelum Kelvin sempat bicara, dia sudah memicingkan matanya dan menatap Kelvin, sambil bertanya, bagaimana kau bisa tahu tentang 4 harta karun dewa? Bagaimana kau mengetahui tentang 4 harta karun dewa? Kata tetua bijak sambil menatap Kelvin dan bertanya dengan tenang. Di samping, 2 gadis kembar Becca dan Becky, semua tampak bingung. Apa itu 4 harta karun dewa? Tanya Ziza dengan polosnya. Ziza menggelengkan kepala dan memberi isyarat agar dia tidak bertanya terlalu banyak. Saya tidak sengaja mendengarnya dari orang lain. Kata Kelvin. Apa masalahnya? Siapa yang menyebutkannya? Tanya tetua bijak. Memangnya apa urusanmu? Tanya Kelvin. 3 hari lagi, kita akan bertemu di arena duel. Selama ini, kau sangat hebat di internet. Besok, aku ingin melihat sendiri, seperti apa kemampuanmu di dunia nyata. Tentu saja. Kata tetua bijak, dasar bodoh. 3 hari lagi, kau akan berlutut di depanku dan memohon agar aku tidak membunuhmu. Saat itulah, aku akan bertanya secara perlahan padamu. Kelvin mencibir dingin dan berkata, selama aku berada dalam kondisi yang fit, membunuhmu sama seperti menyembelih anjing. Ketika itu terjadi, jangan coba-coba untuk melarikan diri. Tetua bijak benar-benar jengkel. Dia berkata sinus. Mulutmu memang besar sekali. Kita lihat saja 3 hari kemudian, setelah aku membunuhmu, apa mulutmu masih bisa bicara seperti itu atau tidak? Baiklah. Kalau begitu, silahkan pergi dari sini. Kata Kelvin dengan tenang, aku akan memulihkan energi. 3 hari lagi, aku akan memberimu pelajaran. Kau, nikmati sisa waktu hidupmu selama 3 hari ke depan. Tetua bijak tertawa dingin, mari kita pergi. Saya tidak akan pergi. Ziza menatap Kelvin dan berkata, kau sudah berjanji untuk bertarung melawanku secara adil dan jujur. Ayo pergi. Kata Pel. Meski kau bertarung dengannya, kau tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Justru itu malah bisa merusak kepercayaan dirimu. Setelah berbicara, dia menatap Kelvin dan berkata, anak muda, biarkan aku mengingatkanmu.
Sebaiknya dalam 3 hari ke depan, kau berusaha semaksimal mungkin untuk menembus ke tingkat Ningdan. Jika tidak mungkin kau tidak akan sanggup melawan kakek ini. Kenapa saya perlu takut dengan orang yang sombong di internet? Tanya Kelvin sambil nyengir. Tetua bijak mencibir dingin, sangat arogan. Ziza berkata, baiklah. Setelah berbicara, dia mendengus dan menatap Kelvin, sebelum akhirnya berbalik dan kembali ke mobil. Setelah mobil mereka pergi, Kelvin menutup pintu rumahnya dan menghela nafas panjang. Setelah mobilnya menjauh, barulah Becca mendekatinya dan bertanya, apa orang itu adalah tetua bijak? Salah satu dari 3 petinggi dari organisasi Zero. Kelvin mengangguk dan berkata, sepertinya begitu. Seberapa banyak kalian tahu tentang dia? Walau tetua bijak adalah petinggi organisasi Zero, tapi faktanya, kami penjaga malam tidak terlalu membencinya, kata BSA. Tanya Kelvin dengan heran, kenapa? Karena dia hampir tidak peduli dengan apapun. Dia juga tidak banyak terlibat dalam beberapa misi organisasi Zero. Dengan kata lain, dia hanya menggunakan nama organisasi Zero. Kata BK. Tentu saja, kami juga tidak terlalu mengenalnya. Kelvin mengerutkan keningnya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres tentang ini. Biarlah. Nanti saya akan bertanya pada Anwar. Kata Kelvin. Setelah saya menemukannya. Becky mengangguk dan berkata, berhati-hatilah. Kelvin mengangguk, lalu dengan satu tangan dia mengambil sebuah kotak uang. Di dalamnya ada 2 juta. Dia memberikan uang itu pada mereka dan berkata, ini adalah uang yang saya peroleh dari arena pertandingan sore tadi. Jika punya uang di kota ini, maka segalanya akan lebih mudah. Kalian bisa menggunakan uangnya dulu. Mereka berdua tidak sungkan-sungkan dan langsung mengambil uangnya. Kalau begitu, saya akan pergi ke bagian timur kota dan menunggu di sana, kata Kelvin. Setelah berbicara, dia langsung keluar dari pintu. Setelah keluar dari rumah, dia melihat ada sosok yang berdiri di lantai 2 bangunan sebelah mereka. Ketika sosok itu melihat Kelvin, dia langsung bersembunyi. Kelvin berpikir sejenak. Hari ini, pria berjenggot kambing datang untuk mengetuk pintu rumahnya. Sangat mungkin dia datang setelah mendapatkan informasi dari orang ini. Sepertinya orang itu hanyalah orang biasa dan masalahnya juga telah selesai. Jadi, Kelvin juga tidak ingin mencari masalah dengannya. Sekarang sudah hampir pukul 2 dini hari, Kelvin telah berjalan menuju ke bagian timur kota. Setibanya di luar lingkar 3 bagian timur kota, seluruh area di lingkaran luar itu sangat tenang. Sebagian besar orang sudah tidur. Kelvin tidak bisa bertanya arah pada penduduk di sekitar sana. Dia hanya bisa terus berjalan sambil mencari sendiri. Dia tidak bisa menemukan bengkel pandai besi yang dimaksud, walau dia sudah mengelilingi tempat itu. Baru setelah hampir setengah jam, akhirnya dia mendengar suara dentingan besi di dekat sana. Hal itu membuat Kelvin merasa terkejut. Ini sudah hampir pukul 3 pagi, tapi masih ada orang yang memukul besi. Dia berjalan ke arah suara itu. Tak lama kemudian, dia tiba di depan sebuah pabrik yang telah ditinggalkan. Suara itu berasal dari dalam pabrik. Pabriknya tidak memiliki pintu besar. Sepertinya orang-orang di sekitar sana juga sudah terbiasa dengan suara kebisingan ini. Kelvin mendekati pintu dan melihat ke dalaran. Dia melihat seorang pria berkulit kusam. Rambutnya sangat panjang dan mirip seperti sarang ayam. Menurutnya, pria itu sudah lama tidak pernah mencuci rambutnya. Dia bertelanjang dada dan hanya mengenakan sebuah apron kulit. Di sampingnya, terdapat sebuah perapian yang sangat panas. Keringat mengalir di tubuh pria itu. Dari kejauhan, Kelvin sudah bisa mencium bau busuk. Sepertinya pria ini memang sudah lama tidak mandi. Dia memegang palu di tangannya, lalu memukulkannya dengan teratur seperti mesin. Yang membuat Kelvin merasa terkejut adalah, setiap kalinya dia menghantamkan palu, maka itu selalu disertai dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Padahal, itu bukan energi spiritual, tapi hanya kekuatan fisik murni. Rambutnya sangat panjang, hingga membuat Kelvin kesulitan untuk melihat wajahnya. Dia memukul palunya sebentar. Tak lama kemudian, sebuah prototipe pisau muncul. Sementara di meja sampingnya, masih ada sejumlah pisau yang berkilauan, yang diletakkan secara sembarangan. Di bawah cahaya api, pisau-pisaunya terlihat sangat tajam. Bahkan Kelvin merasa bahwa beberapa pisaunya mengandung sedikit spiritualitas. Siapa orang ini? Kelvin menatapnya dengan penuh minat. Kelihatannya pria itu sama sekali tidak menyadari kedatangan Kelvin. Dia terus memukul besi dengan palunya. Dia melakukannya sampai pisau itu selesai dibuat, baru kemudian melemparkannya ke sisi samping, sebelum akhirnya berjalan ke arah tangga dan duduk. Rambutnya sangat panjang, berantakan, dan menutupi hampir setengah bagian wajahnya. Setelah duduk, dia mengambil sebuah botol minuman dan meneguknya. Pada mulanya, Kelvin mengira bahwa itu adalah air, tapi setelah beberapa saat, dia mencium aroma alkohol yang sangat kuat. Di bawah tatapan terkejutnya, pandai besi itu langsung menenggak seluruh minuman keras yang ada di dalam botol sampai habis. Ketika itu, jantung Kelvin mulai berdegup kencang. Setelah menghabiskan minumannya, dia bersendawa keras, seolah dia tidak melihat Kelvin di pintu dan hanya duduk di tangga. Kelvin juga merasa sedikit canggung.
Dia ingin maju dan memberinya salam, tapi dia bisa merasakan bahwa orang itu memiliki aura yang membuat orang lain ingin menjauh. Jadi, dia hanya bisa berdiri di sana. Begitu saja selama beberapa waktu. Tanpa disadari, 4 hingga 5 jam waktu telah berlalu. Setelah pandai besi selesai minum, dia mulai merokok dan tidak pernah berhenti. Hal itu membuat lantai di bawah tangga dipenuhi dengan puntung rokok. Pada pukul 8 pagi, tiba-tiba sebuah truk berhenti di depan pabrik. Selanjutnya, beberapa orang turun dari truk. Salah satu dari mereka adalah kultivator di tingkat pemurnian Qi, sedangkan beberapa lainnya adalah orang biasa. Cepat, cepat, kata kultivator itu, lalu beberapa orang turun membawa satu kotak minuman keras. Kelvin melihat sekeliling. Semuanya adalah minuman keras dengan kualitas rendah. Mereka memindahkan kotak minuman itu ke dalam pabrik. Kultivator di tingkat pemurnian Qi melihat pandai besi yang sedang duduk di atas tangga, lalu tersenyum manis, dia mengambil sebungkus rokok dari truknya, lalu berlari mendekati pria itu, sambil berkata dengan canggung, "Kawan. Aku sudah memindahkan minuman keras dan rokoknya, mari kita pindahkan senjatanya." Pandai besi itu melirik sekali, lalu mengangguk pelan. Beberapa orang itu segera berlari ke sana, mengambil pisau-pisau yang berkilauan di atas meja. Ketika itu, mereka seperti sedang melihat harta karun dan menyimpan pisaunya dengan baik pada sebuah wadah. Walau pisau-pisau ini dibuat oleh pandal besi biasa, tapi bila digunakan oleh orang-orang biasa, maka pisau ini akan menjadi senjata terbaik. Setelah mereka memindahkan pisaunya, pandai besi itu turun dari tangga, membuka kotak minuman keras, mengambil 2 botol, lalu kembali ke tangga. Kelvin melihat ini sambil mengerutkan alisnya. Sepertinya botol-botol minuman keras dan beberapa bungkus rokok adalah imbalan yang diterima oleh pria itu setelah membuat beberapa pisau. Dia berjalan ke tangga, lalu kembali mendongak dan menenggak minuman keras ke dalam mulutnya. Sekali lagi, dia menghabiskan 1 botol penuh. Kemudian, dia kembali merokok. Padahal kelihatannya pria ini tidak tidur semalaman, tapi sama sekali tidak merasa mengantuk. Dia benar-benar tidak peduli dengan Kelvin yang berdiri sepanjang malam di dekat pintu. Setelah beberapa saat, Kelvin mendengar beberapa suara di belakangnya. "Jangan coba-coba untuk berduel dengannya. Kau benar-benar tidak akan bisa mengalahkan bocah itu. Dia sudah berada di puncak roh. Jika berada di tingkatan yang sama, mungkin kau tidak akan bisa mengalahkannya." 4. Saya tidak percaya. Saya adalah sosok di urutan pertama peringkat roh. Setelah melihatnya bertarung kemarin, sepertinya posisimu akan segera tergantikan. Mendengar ini, sudut bibir Kelvin tiba-tiba terangkat, lantas dia membalikkan badannya. Tidak jauh dari sana, seorang pria tua dengan penampilan yang berantakan dan seorang pemuda berambut panjang yang membawa kipas lipat di tangannya sedang berjalan ke arahnya. Pria tua lusuh itu memegang sebungkus bakpao di tangannya. Dia terus berjalan sambil memasukkan bakpao ke dalam mulutnya. Ketika Kelvin melihatnya, dia juga memperhatikan Kelvin. Di waktu yang sama, langkah kakinya terhenti sebentar, lalu senyuman bahagia muncul di sudut bibirnya. Kemudian, dia melangkah cepat, mendekati Kelvin dan berkata, "Astaga, bocah sial, apa yang kau lakukan di sini?" Kelvin tersenyum tipis dan berkata, "Senior Anwar." Kemudian, dia menjelaskan, "Saya mendengar bahwa Anda sedang berada di kota ini dan sering berkunjung ke bengkel pandai besi ini, jadi saya datang kemari untuk mencari Anda. Ternyata benar, saya bisa menemukan Anda di sini." Pada saat ini, Kelvin juga melihat orang yang ada di belakang Anwar. Selain tidak mengenakan topeng, penampilannya juga hampir sama seperti Frank, seolah dia tidak takut identitasnya terbongkar. Dia memegang kipas lipat, lalu berjalan mendekati Kelvin. Dia menatapnya dengan penasaran, sebelum akhirnya bertanya, "Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Kemarin, Kelvin mengikuti kompetisi duel, mengenakan topeng dan mengganti pakaiannya. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya, jadi Frank tidak mengenalinya. "Demi nenekmu," kata Anwar. "Kemarin, aku sudah melihatmu di arena duel, tapi kau malah menyerah. Saat aku keluar untuk mencarimu, saat itu kau sudah menghilang." Ekspresi Frank tiba-tiba berubah, lantas dia menatap Kelvin dan bertanya, "Apa kau adalah Silver Fox?" Setelah itu, matanya memperlihatkan semangat bertempur saat dia berkata, "Anwar bilang bahwa aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Sekarang mari kita berduel. Kita lihat siapa yang lebih kuat di antara kita." Kelvin menatapnya sebentar dan tidak terlalu memperdulikannya. Ketika itu, dia kembali menatap Anwar dan berkata, "Senior Anwar, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Anda. Apa kita bisa bicara sebentar? Aku sedang bicara denganmu." Frank melihat Kelvin mengabaikannya, hingga membuatnya sedikit marah. "Kebetulan, aku juga punya urusan denganmu," kata Anwar. Kemudian, dia menatap Frank dan berkata, "Kau tunggu kami di restoran mie depan sana." "Kau?" Frank mengerutkan alisnya. "Jika tidak, aku akan mendoakanmu agar panjang umur." Mendengar ucapan Anwar, Frank langsung berbalik dan melarikan diri. Kelvin melihat adegan ini dan merasa sedikit terkejut. Nama Anwar sebagai Dewa Wabah ternyata memang bukan isapan jempol belaka. Setelah Frank pergi jauh, Anwar menatap Kelvin dan berkata, "Kita akan bicarakan masalahmu nanti. Karena kau sudah datang kemari, aku akan membawamu untuk melihat seorang pasien."
Ekspresi Kelvin berubah saat dia berkata, pasien apa? Pada saat ini, Anwar menarik Kelvin masuk ke dalam pabrik. Kemudian, dia membawa tas dan tiba di tepi tangga, sebelum akhirnya berkata, Bas, aku kembali lagi. Sambil bicara, dia melemparkan bakpaunya. Bas. Jelas ini adalah nama pria pandai besi itu, tapi sepertinya, Kelvin belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bas tidak berbicara. Dia hanya menangkap bakpaunya, bahkan sama sekali tidak merasa jijik walau tangan Anwar sangat kotor. Ketika itu, dia mengambil bakpao dan mulai memakannya. Dasar brengsek, kata Anwar. Apa kau tidak tahu cara berterima kasih pada orang tua? Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Sudah bertahun-tahun sejak saat itu, tapi kau masih belum mau bicara apapun padaku. Pada saat ini, Bas mendongakkan kepalanya. Rambutnya bergerak ke sisi samping saat dia mendongakkan kepalanya. Wajahnya penuh dengan rambut tipis. Sementara Kelvin sedang memperhatikan tatapan matanya. Itu adalah sepasang mata yang keruh dan mati rasa. Sorot mata itu memancarkan rasa putus asa, seolah dia sudah tidak punya harapan apapun di dunia ini. Dia menoleh ke arah Anwar, lalu kembali menundukkan kepalanya. Jangan terlalu keras padaku. Kita adalah saudara seumur hidup, kata Anwar. Selama ini, aku telah berkeliling dunia untuk mencarimu. Pada akhirnya, setelah aku berhasil menemukanmu, kau malah tidak pernah bicara padaku. Katakan saja padaku, apa yang terjadi waktu itu dan kenapa kau menjadi seperti ini. Jika kau punya dendam, ayah ini akan membantumu membalaskan dendam. Bas tetap diam. Anwar berkata dengan putus asa, lupakan saja. Ayah ini juga malas bicara panjang lebar denganmu. Kali ini, aku membawa seorang alkemis. Dia adalah seorang alkemis tingkat 3. Dia datang untuk memeriksa kondisimu, mari kita lihat, apa kau bisa pulih atau tidak. Setelah itu, dia menatap Kelvin yang berdiri tidak jauh dari sana. Kelvin mengangguk. Dia menoleh ke arah Bas dan bertanya, apa senior ini adalah? Seorang kultivator. Anwar menatap Kelvin dan berkata, apa kau belum pernah mendengarnya? Dia adalah pandai besi nomor 1 di dunia, Bas, pemilik paviliun senjata. Bersambung.